Ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan kalau saya merasa diri saya egois? Untuk sadar bahwa kita egois itu udah bagus banget sih, karena banyak banget orang egois aja nggak nyadar. Jadi kalau sampai bertanya kayak begitu, berarti itu that's a good step already ya. Udah bagus banget, udah sadar bahwa kita nih egois. Ada sebuah kisah yang luar biasa, terjadi di tahun 85. Ini adalah sebuah project yang luar biasa, yang namanya We Are The World. Pasti udah tahu lagu ini ya, lagu yang sangat populer di tahun itu. Sampai hari ini juga ini menjadi sebuah lagu klasik yang sangat-sangat populer. Proyek ini dimulai sama pria yang namanya Harry Belafonte. Dia mempunyai ide ini, kemudian dia mulai kembangkan, dan dia akhirnya ketemu dengan penulis lagu yang akhirnya menulis lagu We Are The World, yaitu Lionel Richie, dan juga akhirnya Michael Jackson yang menulis lagu ini. Dan dia bertemu dengan produser namanya Quincy Jones. Kita kalau di dunia musik pasti tahu lah siapa Quincy Jones. Yang uniknya adalah mereka berhasil mengumpulkan 40 lebih penyanyi kondang yang luar biasa ngetopnya pada saat itu. Nama-nama seperti misalnya udah pasti ya tadi Lionel Richie, Michael Jackson, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, ya, Steve Perry, kemudian ada Bruce Springsteen, ada Daryl Hall and John Oates, ada banyak lagi yang lain seperti Paul Simon, Ray Charles, Stevie Wonder gitu ya. Ini penyanyi-penyanyi yang luar biasa, Cyndi Lauper gitu ya. Mereka dikumpulin dalam satu ruangan. Penyanyi yang mempunyai album yang sudah terjual platinum bahkan jutaan kopi gitu ya. Mereka dikumpulin dalam satu ruangan untuk menyanyi lagu ini. Untuk apa sih? Hasil daripada penjualan lagu ini akan didonasikan untuk orang-orang di Afrika yang pada saat itu mengalami kelaparan. Khususnya di negara Ethiopia. Dari tahun 83 sampai tahun 85, 1 juta orang mati di sana karena kelaparan. Nah, yang mereka lakukan adalah sebelum mereka masuk ke dalam ruangan, si produsernya Quincy Jones, dia menulis sebuah kalimat dan dia tempel di pintu masuk studio. Tulisannya begini, check your ego at the door. Dengan kata lain, tinggalkan egomu di luar dan kemudian mulai menilik isi hatimu sendiri dan lihat bahwa kita datang ke sini untuk kepentingan bersama, bukan atas nama ego atau kepentingan diri sendiri. Dan akhirnya yang mereka lakukan adalah, ini bayangin ya, orang-orang yang musikalitasnya dahsyat luar biasa. Mereka istilahnya nerimo aja diarahin gitu ya. Terus akhirnya mereka punya parts masing-masing mereka nyanyi. Dan kalau kita tahu lagu itu, kita lihat sejarahnya, direkam tanggal 28 Januari tahun 85. Dirilis, dikeluarkan tanggal 7 Maret tahun 85. Waktu dikeluarkan, mereka debut di nomor 21, Billboard 100 Amerika, itu tangga lagu yang paling elit di dunia ya sampai hari ini. Mereka kemudian naik jadi nomor 1, mereka stay number 1 untuk 1 bulan, bayangin. Lagu ini akhirnya menghasilkan uang 80 juta dolar. Kalau hari ini itu sekitar 240 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Yang mereka berhasil akhirnya mendonasikan ke Afrika untuk membantu orang-orang yang sedang kelaparan. Mereka menang 4 Grammy Awards. Dan semua yang mereka lihat akhirnya mereka sadar dan mereka bangga dengan diri mereka sendiri bahwa mereka meninggalkan ego mereka untuk bekerja sama. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kalau kita hidup dan kita mengerti bahwa semua hidup ini adalah untuk orang lain, kita akhirnya sadar bahwa Alkitab mengatakan begini di Filipi pasal yang kedua ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. So, kalau kita menanggalkan kepentingan diri sendiri, mau bekerja sama di dalam sebuah rumah tangga, di dalam semua tempat pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya, pasti hasil yang terbaik terjadi karena it's a teamwork, ya. Tuhan menciptakan kita untuk berkomunal, dan itu sebabnya kalau firman Tuhan sudah katakan kita lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan orang lain, pasti hal-hal besar tercapai. Tuhan berkati.